Hidayah adalah petunjuk yang hanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada suatu kebenaran, kepada jalan yang benar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha." Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan hidayah ini bisa berupa kita mendengarkan suara azan, panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, ya kita bisa dengan mendengarkan mungkin ceramah, nasihat dari orang baik, ya sehingga kita berubah ataupun hijrah dari kondisi yang tidak baik-baik saja ke kondisi yang menjadi mungkin dari keadaan yang tidak baik-baik saja pada suatu yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Hidayah dan taufik itu perbedaannya, kalau hidayah ini sifatnya hanya petunjuk dari Allah ya, untuk menuju ke jalan yang benar seperti kita mendengarkan bacaan Al-Quran, nasihat, ceramah, ya, suara azan dan lain sebagainya yang menunjukkan kita untuk melakukan ibadah atau melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau taufik adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang sehingga dia itu mau dan mampu untuk melaksanakan mengamalkan ibadah, mengamalkan hidayah tersebut. Mohon maaf ya, orang yang bunuh diri sejatinya dia pasti mendapatkan hidayah. Tapi mungkin karena ketika dia mendapatkan masalah, dia kaget, terus dia hilang arah, ditambah bisikan setan, dorongan hawa nafsu, sehingga itu menghambat taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terjerumus pada hal-hal seperti itu. Ya, mohon maaf bunuh diri misalkan. Maka kita harus senantiasa mawas diri juga menjaga ibadah kita supaya terjalin hubungan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi yang gelap ya ataupun banyak masalah. Pertama yaitu kita harus senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sholat 5 waktu, juga menghadiri majelis taklim meskipun itu seminggu sekali ya, majelis zikir, majelis sholawat, taklim dan lain sebagainya supaya iman kita ini senantiasa dipupuk gitu. Dan yang kedua, kita jangan merasa jumawa, sombong, meremehkan suatu masalah atau kita merasa sudah banyak uang, semua masalah bisa diatasi dengan uang dan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dengan mengingat Allah, berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan memberikan cobaan yaitu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, yang penat. Sehingga dia menjalani kehidupan itu tidak bahagia atau selalu dalam keadaan susah ya, tidak nyaman, tidak bahagia hidupnya. Yang ketiga, kita setelah melaksanakan sholat 5 waktu senantiasa mengamalkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, semoga bermanfaat.